Di meja makan, pacar adikku menghina pakaian dan pekerjaanku sementara keluargaku tertawa. Suamiku memintaku diam. Namun, saat dia membual tentang perusahaannya, satu bukti di ponselku membungkam kesombongan mereka selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Hujan gerimis turun membasahi kawasan Menteng, Jakarta Pusat, malam itu. Air langit seolah ikut merasakan dinginnya suasana hati Larasati yang sedang duduk di kursi penumpang mobil keluarga sederhana miliknya. Di sebelahnya, Rangga, suaminya, menyetir dengan hati-hati, kedua tangannya mencengkeram kemudi sedikit lebih erat dari biasanya. Larasati tahu, Rangga juga merasakan ketegangan yang sama setiap kali mereka harus menghadiri acara makan malam rutin di rumah orang tua Larasati. Sebuah kewajiban bulanan yang lebih terasa sebagai ujian mental daripada momen kehangatan keluarga. Mobil mereka memasuki pekarangan sebuah rumah mewah bergaya kolonial. Pagar besi tinggi yang kokoh terbuka perlahan, didorong oleh satpam yang mengangguk hormat, meski anggukannya tidak seantusias saat menyambut tamu lain yang membawa mobil lebih mewah. Rumah itu berdiri megah dengan pilar-pilar putih yang menjulang, jendela-jendela besar yang tertutup rapat, dan lampu gantung kristal yang cahayanya berpendar hangat dari dalam, kontras dengan suasana kaku yang Larasati tahu sudah menunggu di balik pintu kayu jati tebal itu. "Kamu baik-baik saja, sayang?" tanya Rangga pelan saat mematikan mesin mobil. Suaranya terdengar ragu, tipikal Rangga yang selalu ingin menjaga kedamaian dan menghindari konflik sekecil apapun. Larasati menghela napas panjang, berusaha melepaskan beban yang menumpuk di dadanya sebelum melangkah keluar. Ia menoleh menatap suaminya, seorang guru sekolah menengah yang sederhana, sabar, dan sangat penurut. Larasati mencintainya karena ketulusan itu, tapi malam ini, ia berharap Rangga memiliki sedikit lebih banyak keberanian. "Aku baik-baik saja, Mas. Hanya ya, kamu tahu sendiri. Siapkan saja telinga dan hati," jawab Larasati sambil tersenyum tipis, mencoba menguatkan suaminya. Mereka turun dari mobil. Seorang pembantu rumah tangga bergegas membawakan payung, melindungi mereka dari rintik hujan saat berjalan menuju teras. Larasati merapikan baju batiknya. Itu adalah batik tulis yang indah dan sopan. Namun di mata keluarganya, apapun yang ia kenakan selalu terlihat salah. Pintu depan terbuka. Aroma pengharum ruangan berbau lavender dan kayu cendana langsung menyergap indera penciuman Larasati. Ruang tamu itu luas, dipenuhi perabotan antik dan lukisan-lukisan mahal yang dimaksudkan untuk memamerkan status sosial pemiliknya. Di sofa kulit berwarna krem, duduklah kedua orang tua Larasati. Ibu sedang membolak-balik majalah mode, sementara bapak sedang sibuk dengan tabletnya, membaca berita saham. "Assalamualaikum, Ibu, Bapak," sapa Larasati sambil mendekat untuk mencium tangan mereka. Rangga mengikuti di belakangnya dengan sikap membungkuk sopan. Ibu Larasati meletakkan majalahnya, matanya langsung memindai penampilan Larasati dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak ada senyum hangat, hanya tatapan kritis yang tajam. "Waalaikumsalam," jawab ibu dengan nada datar. "Kalian datang tepat waktu, tumben. Biasanya macet jadi alasan." "Jalanan lumayan lancar, Bu," jawab Rangga sopan. Ibu mengalihkan pandangannya kembali ke pakaian Larasati. "Laras, itu baju yang kamu pakai, bukannya itu yang kamu pakai 3 bulan lalu waktu ke kondangan sepupu?" Larasati menahan napas. Baru 2 menit, dan serangan pertama sudah dimulai. "Iya, Bu. Ini batik favorit Laras. Masih bagus, kok." "Bukan masalah bagus atau tidaknya," sela bapak tanpa mengalihkan pandangan dari layar tabletnya. "Masalah kepatutan. Kita ini keluarga terpandang. Masa anak tertua datang ke makan malam keluarga pakai baju lama terus? Apa gaji kamu di bagian administrasi itu tidak cukup buat beli baju baru sebulan sekali?" Kata "administrasi" diucapkan bapak dengan nada meremehkan yang sangat halus namun menyakitkan. Bagi orang tua Larasati, pekerjaan Larasati hanyalah staf HRD biasa di sebuah perusahaan rintisan yang tidak jelas. Mereka mengira tugas Larasati hanyalah mengurus absensi karyawan, fotokopi berkas, dan membuat surat cuti.
Larasati memang sengaja tidak menceritakan kebenaran tentang karirnya. Ia ingin dihargai sebagai anaknya, bukan karena jabatannya. Namun, harapan itu tampaknya semakin hari semakin sia-sia. Cukup kok, Pak. Cuma Laras merasa tidak perlu boros. Jawab Larasati tenang. Ia sudah terlatih untuk tidak terpancing emosi. Di balik wajah tenangnya, Larasati menyimpan rahasia besar. Perusahaan, rintisan tidak jelas, yang sering dicibir orang tuanya itu adalah Nusantara Streamwave, sebuah platform teknologi yang sedang merajai pasar Asia Tenggara, dan Larasati bukanlah staf administrasi. Dia adalah pendiri sekaligus CEO-nya. Tapi di rumah ini, identitas itu terkubur dalam-dalam. Ah, kamu ini persis suamimu, cibir ibu sambil melirik Rangga yang hanya menunduk. Terlalu praktis, terlalu hemat. Hidup itu sekali-kali perlu dinikmati, Laras. Lihat adikmu, Dinda. Dia itu contoh wanita modern yang sukses. Kerjanya di industri busana, pergaulannya luas, pacarnya orang-orang hebat. Dia tahu cara membawa diri. Rangga tersenyum kecut, tangannya saling meremas di pangkuan. Ia tahu ia tidak punya tempat untuk membela diri di rumah ini. Gajinya sebagai guru, meski cukup untuk hidup nyaman dan bersahaja, dianggap uang receh oleh mertuanya. Dinda memang hebat, Bu, kata Rangga pelan, mencoba menyenangkan mertuanya. Jelas hebat, sambar Bapak. Dengar-dengar pacar barunya yang mau datang malam ini bukan orang sembarangan. Eksekutif muda, lulusan luar negeri, punya bisnis investasi. Itu baru namanya sepadan. Bukan seperti... Bapak tidak melanjutkan kalimatnya, tapi matanya yang melirik sekilas ke arah Rangga sudah cukup menjelaskan segalanya. Larasati merasakan panas menjalar di lehernya. Ia ingin sekali membuka mulut, mengatakan bahwa suaminya adalah pria paling baik yang pernah ia temui, bahwa uang bukanlah segalanya. Tapi ia tahu itu percuma. Di rumah ini, uang dan status adalah Tuhan. Percakapan tentang moral dan kebaikan hati hanya akan dianggap sebagai dongeng penghibur bagi orang miskin. Duduklah, perintah ibu sambil menunjuk sofa di seberang mereka. Jangan bikin sempit jalan. Dinda dan pacarnya sebentar lagi sampai. Pastikan kalian bersikap sopan. Jangan bikin malu dengan obrolan-obrolan membosankan tentang sekolah atau administrasi kantor. Larasati dan Rangga duduk berdampingan. Larasati menggenggam tangan Rangga diam-diam di sela-sela bantalan sofa, memberikan remasan kecil sebagai tanda dukungan. Rangga membalasnya lemah. Suasana di ruang tamu itu terasa begitu kaku dan penuh kepura-puraan. Dinding-dinding rumah mewah ini seolah menyerap semua kehangatan, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang, lebih dingin daripada hujan di luar sana. Larasati menatap sekeliling ruangan. Foto-foto Dinda terpajang besar-besar di dinding. Dinda saat wisuda, Dinda saat liburan ke Paris, Dinda saat menjadi model majalah lokal. Sementara foto Larasati hanya ada satu, kecil, terselip di sudut meja, foto saat ia menikah dengan Rangga dengan senyum sederhana. Perbedaan perlakuan ini sudah terjadi sejak mereka kecil. Dinda adalah anak emas, si cantik, si berbakat, si penurut yang selalu mengikuti ambisi orang tua. Larasati adalah si pembangkang diam, si, biasa saja, yang memilih jalannya sendiri. Ngomong-ngomong, Laras, kata ibu tiba-tiba, memecah keheningan yang canggung. Bulan depan ada arisan keluarga besar di hotel. Kamu jangan pakai baju itu lagi ya. Ibu malu kalau ditanya tante-tantemu, itu Laras bajunya kok tidak ganti-ganti. Nanti ibu belikan baju yang layak. Atau minta bekas Dinda saja, dia banyak baju bermerek yang baru dipakai sekali. Larasati merasakan rahangnya mengeras. Tidak perlu, Bu. Laras bisa beli sendiri. Halah, sok gengsi, cibir ibu sambil mengibaskan tangan. Gaji staf HRD berapa sih? Buat bayar cicilan rumah kalian yang di pinggiran itu saja pasti sudah pas-pasan. Sudahlah, terima saja tawaran ibu. Dinda pasti tidak keberatan. Larasati memilih diam. Berdebat hanya akan memperpanjang masalah. Ia membiarkan anggapan mereka tetap hidup. Biarlah mereka berpikir ia miskin dan tidak mampu. Ada kepuasan tersendiri yang ia simpan, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Namun, ia tidak menyangka bahwa waktu itu akan datang lebih cepat dari dugaannya.
malam ini juga. Suara guntur terdengar menggelegar di kejauhan, seolah menjadi penanda babak baru yang akan segera dimulai. Larasati menatap pintu depan, menunggu kedatangan adik emas keluarganya dan pria yang katanya sangat istimewa itu. Ia hanya berharap makan malam ini cepat selesai agar ia bisa kembali ke rumah mungilnya yang hangat, jauh dari kilau kemewahan yang mencekik ini. Keheningan kaku di ruang tamu tiba-tiba pecah oleh suara deru mesin mobil yang sangat keras dari arah halaman depan. Suara itu bukan suara mesin mobil biasa. Itu adalah raungan mesin sport bertenaga tinggi yang sengaja digeber untuk menarik perhatian. Suaranya menggelegar, menembus dinding-dinding tebal rumah, bahkan mengalahkan suara rintik hujan. Bapak yang tadinya sibuk dengan tabletnya langsung mendongak. Wajahnya yang tadi masam berubah cerah seketika. Nah, itu pasti mereka. Dengar suara mesinnya? Itu bukan mobil sembarangan. Pasti mobil Eropa kasta tertinggi. Ibu bergegas berdiri, merapikan sanggul dan bajunya, wajahnya dihiasi senyum lebar yang tidak pernah ia tunjukkan kepada Larasati maupun Rangga. Ayo, Bapak. Kita sambut mereka di depan pintu. Jangan biarkan tamu istimewa menunggu. Larasati dan Rangga saling berpandangan sejenak, lalu dengan enggan ikut berdiri. Mereka berjalan di belakang orang tua Larasati, seperti pelayan yang mengiringi majikan. Saat pintu utama dibuka lebar-lebar, sebuah pemandangan menyilaukan tersaji di depan mata. Sebuah mobil sport 2 pintu berwarna merah menyala terparkir miring di depan teras, seolah pengemudinya tidak peduli dengan aturan parkir atau kerapian. Lampu depannya yang tajam menyorot membelah kegelapan malam. Pintu mobil sisi pengemudi terbuka ke atas, gaya butterfly door yang dramatis. Keluarlah seorang pria muda. Satria. Penampilannya benar-benar mencolok mata. Ia mengenakan setelan jas abu-abu mengkilap yang terlihat sangat mahal, dipadukan dengan kemeja hitam yang kancing atasnya sengaja dibuka, memperlihatkan sedikit dada. Di pergelangan tangannya, melingkar sebuah jam tangan emas berukuran besar, kemungkinan Rolex atau Patek Philippe, yang berkilauan tertimpa cahaya lampu teras. Sepatunya yang terbuat dari kulit paten begitu mengkilap, hingga sepertinya lalat pun akan terpeleset jika hinggap di sana. Dari sisi penumpang, Dinda keluar dengan gaya tak kalah heboh. Adik Larasati itu mengenakan gaun malam pendek penuh payet yang gemerlap, tas tangan kecil bermerek Hermes menggantung di lengannya, dan sepatu hak tinggi yang membuatnya harus berjalan hati-hati di lantai teras yang sedikit basah. Wajahnya dipoles make-up tebal, cantik namun terasa artifisial. Ibu, Bapak, seru Dinda dengan suara manja yang dibuat-buat, langsung menghambur memeluk ibunya. Maaf ya telat sedikit, biasalah, jalanan Jakarta nggak pernah ngertiin orang sibuk. Nggak apa-apa, sayang, nggak apa-apa, kata ibu sambil mencium pipi kanan kiri Dinda, matanya berbinar bangga. Masuk, masuk. Jangan kena angin malam. Satria berjalan mendekat dengan langkah penuh percaya diri, seolah ia adalah pemilik rumah itu. Ia menyisir rambutnya yang klimis ke belakang dengan jari, lalu mengulurkan tangan kepada Bapak Larasati. Selamat malam, Om. Saya Satria, ucapnya dengan suara bariton yang dibuat berat dan berwibawa. Maaf kalau suara mobil saya tadi agak mengganggu. Biasa, mesin V8 kalau nggak dipanaskan sedikit suka ngambek. Bapak tertawa lebar, menjabat tangan Satria dengan antusias. Wah, tidak apa-apa, Nak Satria. Justru Om senang dengarnya. Suara kesuksesan memang beda, ya? Silakan masuk, anggap saja rumah sendiri. Mereka semua bergerak masuk ke ruang tamu. Satria dan Dinda langsung mengambil posisi di sofa utama, tempat Bapak dan Ibu duduk tadi. Larasati dan Rangga tergeser ke sofa samping yang lebih kecil. Perbedaan perlakuan itu begitu mencolok. Bahkan pembantu rumah tangga yang menyajikan minuman tampak lebih hati-hati saat meletakkan gelas kristal di depan Satria dibandingkan saat menyajikan teh untuk Rangga. Jadi, ini pacar baru Dinda yang sering diceritakan itu, kata ibu, matanya tak henti-henti menatap jam tangan dan jas Satria. Gagah sekali ya, Pak. Ah, Tante bisa saja, jawab Satria sambil menyilangkan kaki, memamerkan sepatu mahalnya. Saya biasa saja kok, Tante. Cuma kebetulan lagi hoki di bisnis. Hoki apanya? Potong Dinda sambil menggelayut manja di lengan Satria. Satria ini Vice President di firma investasi internasional, Bu. Dia baru saja menutup deal besar minggu lalu.
Nilainya miliaran? Wow, seru Bapak kagum. Investasi apa itu, Nak Satria? Satria tersenyum miring, sebuah senyum yang di mata Larasati terlihat sangat sombong. Macam-macam, Om. Kebanyakan di sektor teknologi dan infrastruktur. Kita lagi heavy main di merger and acquisition. Biasalah, anak-anak muda zaman sekarang banyak bikin startup, tapi nggak ngerti cara kelola duit. Disitulah peran saya masuk. Saya ambil alih, saya rapikan manajemennya, terus kita jual lagi atau kita scale up. Istilahnya, saya ini fixernya lah. Bahasa yang digunakan Satria campur aduk antara Indonesia dan Inggris dengan logat Jakarta Selatan yang kental. Larasati mendengarkan dengan seksama. Sebagai orang yang benar-benar berkecimpung di dunia startup tingkat tinggi, telinganya langsung menangkap ada sesuatu yang ganjil. Cara Satria menjelaskan pekerjaannya terdengar seperti hafalan dari artikel bisnis populer, bukan pengalaman nyata seorang eksekutif. Terlalu banyak kata kunci, buzzwords, tapi minim substansi. Hebat sekali, puji ibu. Lalu, seolah baru ingat ada orang lain di ruangan itu, ibu menoleh ke arah Larasati dan Rangga. Tuh, Laras, Rangga. Dengar itu namanya visi. Nak Satria ini masih muda tapi pikirannya sudah maju. Satria menoleh ke arah Larasati dan Rangga seolah baru menyadari keberadaan mereka. Tatapannya meneliti, dari ujung kepala hingga kaki, persis seperti yang dilakukan ibu tadi. Namun kali ini, ada kilatan ejekan yang lebih terbuka di matanya. Oh, ini kakakmu, Din? Tanya Satria sambil menunjuk Larasati dengan dagunya, tidak sopan. Iya, ini Mbak Laras dan suaminya, Mas Rangga, jawab Dinda acuh tak acuh. Halo, sapa Satria singkat tanpa berniat berdiri untuk bersalaman. Kerja di mana, bro? Tanyanya pada Rangga. Rangga tersenyum canggung. Saya guru, Mas. Guru matematika di SMA negeri. Satria tertawa kecil, suara tawa yang merendahkan. Oh, guru. Pahlawan tanpa tanda jasa, ya? Mulia sih, mulia. Tapi ya gitu, no offense ya, bro, zaman sekarang jadi guru itu berat. Gaji kecil, tekanan gede. Nggak kepikiran banting setir jadi pebisnis? Siapa tahu bisa beli mobil kayak punya gue di depan. Wajah Rangga memerah. Ia menunduk, menatap karpet. Saya menikmati mengajar, Mas. Bahagia melihat murid-murid pintar. Bahagia nggak bisa bayar tagihan, bro. Timpal Satria sambil tertawa lagi, kali ini diikuti oleh tawa sopan bapak dan ibu, serta kikikan Dinda. Sorry, bercanda. Jangan diambil hati. Gue orangnya emang blak-blakan. High pressure environment bikin gue jadi direct kalau ngomong. Larasati merasakan tangannya mengepal. Ia ingin sekali menyiramkan teh panas di meja ke wajah pria sombong ini. Tapi ia merasakan tangan Rangga menahan lututnya di bawah meja, sebuah isyarat memohon agar ia tidak meledak. Satria lalu beralih menatap Larasati. Kalau mbaknya, kerja apa? Ibu rumah tangga? Laras kerja di HRD, jawab ibu cepat, seolah ingin segera menyelesaikan topik yang memalukan ini. Staf administrasi biasa. Oh, HRD, Satria mengangguk-angguk dengan ekspresi bosan. Bagian yang ngurusin cuti sama surat peringatannya? Back office banget. Nggak ada tantangannya. Di kantor gue, HRD itu departemen yang paling sering gue marahin. Kerjanya lambat, nggak punya strategic thinking. Cuma tahu aturan kaku, nggak ngerti business needs. Satria menatap Larasati lekat-lekat, lalu menyeringai. Pantesan mukanya kelihatan capek. Kurang piknik ya, Mbak? Atau bajunya itu, dress code kantor? Motif batiknya kayak yang dijual grosiran di Tanah Abang. Ya? No hard feelings, tapi agak kurang klasi buat acara makan malam di Menteng. Dinda tertawa keras. Ih, sayang, kamu jahat banget mulutnya. Tapi bener sih, Mbak Laras emang seleranya kuno. Dari dulu nggak pernah berubah. Bukan jahat, sayang. Aku cuma kasih masukan konstruktif. Fashion itu cerminan kesuksesan. Kalau pakainya begitu, orang nggak akan percaya kalau kita sukses. Kata Satria sambil membetulkan letak jas mahalnya. Darah Larasati mendidih.
Hinaan terhadap Rangga sudah cukup membuatnya marah. Tapi menghina harga dirinya di depan orang tua sendiri adalah hal lain. Ia menarik napas, bersiap untuk membalas, untuk mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Bahwa batik yang ia kenakan adalah batik tulis masterpiece dari pengrajin legendaris di Pekalongan yang harganya bisa membeli 10 kemeja satria. Bahwa HRD di perusahaannya adalah mitra strategis, bukan pesuruh. Namun, sebelum Larasati sempat membuka mulut, pembantu rumah tangga muncul di ambang pintu ruang makan. "Nyonya, Tuan, makan malam sudah siap." "Nah," seru bapak bertepuk tangan, memotong ketegangan yang mulai mengental di udara. "Ayo kita makan. Nak Satria, kamu harus coba masakan koki kami. Rijstafel spesial." Satria berdiri dengan angkuh. "Boleh juga, Om. Perut saya memang sudah minta diisi. Tadi siang cuma sempat makan salad di restoran hotel bintang 5, biasalah business lunch, porsinya dikit tapi harganya selangit." Mereka semua beranjak ke ruang makan. Larasati berjalan paling belakang bersama Rangga. Ia menatap punggung Satria dengan tatapan tajam. Pria ini bukan hanya sombong, tapi ada sesuatu yang palsu darinya. Insting bisnis Larasati yang telah membawanya menjadi CEO sukses mulai berteriak. Ada yang tidak beres dengan Sultan ini. Dan Larasati bertekad, sebelum makan malam ini berakhir, ia akan mencari tahu apa itu. Hujan di luar semakin deras, seolah alam sedang mempersiapkan panggung untuk badai yang sesungguhnya di dalam rumah ini. Ruang makan di kediaman orang tua Larasati selalu dirancang untuk mengintimidasi siapapun yang duduk di dalamnya, kecuali sang pemilik rumah. Meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati utuh membentang di tengah ruangan, dikelilingi oleh 12 kursi dengan sandaran tinggi yang dilapisi beludru merah marun. Di atas meja, taplak putih bersih terhampar sempurna tanpa satu pun lipatan, menjadi kanvas bagi piring-piring porselen dengan pinggiran emas, gelas-gelas kristal yang berkilauan memantulkan cahaya lampu gantung, dan set perangkat makan perak yang berat. Di luar, badai belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Kilatan petir sesekali menyambar, menerangi jendela-jendela besar yang tertutup tirai sutra, diikuti oleh suara guntur yang menggetarkan kaca, menciptakan latar suara dramatis bagi drama yang sedang berlangsung di dalam. Hidangan malam itu adalah Rijstafel, sajian nasi lengkap ala kolonial yang terdiri dari berbagai macam lauk pauk mewah. Ada rendang daging yang dimasak semalaman hingga hitam legam dan empuk, sate lilit dengan aroma serai yang kuat, ayam bumbu rujak, sayur lodeh dengan santan kental, serta kerupuk udang berukuran besar. Aroma rempah-rempah yang menggugah selera memenuhi ruangan. Namun bagi Larasati, makanan semewah ini terasa hambar di lidah karena suasana hatinya yang sudah keruh. Posisi duduk diatur sedemikian rupa untuk menegaskan hierarki keluarga. Bapak duduk di ujung meja sebagai kepala keluarga, diapit oleh ibu di kanannya. Di sebelah ibu, duduklah tamu kehormatan malam itu, Satria, yang kemudian diikuti oleh Dinda. Sementara Larasati dan Rangga ditempatkan di sisi seberang. Posisi yang membuat mereka tampak seperti penonton, atau bahkan terdakwa yang sedang disidang oleh para hakim di hadapan mereka. "Silakan, Nak Satria, jangan malu-malu," ujar ibu dengan nada yang sangat ramah, menyendokkan rendang ke piring Satria. "Ini resep turun-temurun keluarga kami. Koki kami sudah bekerja di sini selama 20 tahun, jadi rasanya pasti otentik." Satria mengangguk, namun matanya menatap hidangan itu dengan tatapan kritis seolah ia adalah juri kompetisi memasak internasional. Ia mengambil garpu dan pisau, memotong kecil daging rendang itu, lalu mengunyahnya perlahan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Not bad," komentar Satria sambil meletakkan garpunya. "Dagingnya empuk, bumbunya meresap. Tapi kalau boleh jujur, Tante, rasanya agak terlalu manis buat lidah saya. Minggu lalu saya meeting dengan klien dari Singapura di restoran fine dining di daerah Senopati. Mereka sajikan beef rendang dengan truffle oil. Itu rasanya lebih elevated, lebih modern. Tradisional itu bagus, tapi sentuhan kontemporer itu yang bikin mahal." Ibu tampak sedikit kecewa, namun segera menutupinya dengan tawa kecil. "Wah, pakai minyak truffle ya? Tante belum pernah coba. Memang lidah orang sukses itu beda ya seleranya." "Iya dong, Bu," sambar Dinda bangga. Satria kan biasa makan makanan yang levelnya beda. Lidahnya itu lidah dolar. Rangga, yang sedang menyuap nasi dengan tenang,
tersedak pelan mendengar komentar itu. Ia segera meraih gelas airnya dan minum. Satria melirik Rangga dengan senyum mengejek. Pelan-pelan, bro. Nggak ada yang mau minta makanan lo kok. Santai aja, sindir Satria. Larasati meletakkan sendoknya dengan suara kelanting yang agak keras, membuat semua orang menoleh padanya. Masakan ibu selalu enak menurutku. Dan rendang memang seharusnya manis pedas, bukan bau jamur trufle. Suasana hening sejenak. Bapak berdeham keras, memberi isyarat agar Larasati tidak membantah. Satria terkekeh, lalu menatap Larasati dengan tatapan yang seolah-olah sedang melihat anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Mbak Laras, tas teh itu memang gak bisa dibeli. Orang yang terbiasa hidup stagnan pasti sulit menerima inovasi. Itu wajar. Status quo itu nyaman, kan? Kayak baju batik yang Mbak pakai itu. Jantung Larasati berdegup kencang. Ia tahu arah pembicaraan ini. Kenapa dengan baju saya? Tanya Larasati, suaranya berusaha tetap datar. Yaitu, tunjuk Satria dengan garpunya ke arah blus batik Larasati. Motifnya, warnanya sorry to say, tapi itu kelihatan banget mass production. Kayak beli lusinan di pasar grosir Tanah Abang buat seragam panitia 17-an. Padahal ini acara makan malam keluarga di Menteng loh. Harusnya bisalah effort sedikit pakai dress atau minimal batik sutra yang ada mereknya. Dinda tertawa lepas, seolah itu adalah lelucon paling lucu sedunia. Aduh, Yang, kamu tajam banget sih matanya. Tapi emang benar, Mbak. Aku udah bilang kan, kalau mau baju bagus bilang sama aku. Aku punya banyak baju branded yang udah nggak muat atau bosen aku pakai. Daripada Mbak malu-maluin keluarga kayak gini. Wajah Larasati memanas. Batik yang ia kenakan adalah batik tulis Madura asli, dibuat dengan tangan oleh pengrajin sepuh selama 3 bulan pengerjaan. Pewarnanya alami dari akar mengkudu dan kulit kayu. Harganya tidak murah, dan nilai seninya jauh melampaui gaun polyester penuh payet yang dikenakan Dinda. Namun, di mata orang-orang yang hanya menilai harga dari logo merek besar, keindahan sejati itu tidak terlihat. Ini batik tulis, Satria, kata Larasati tenang namun tegas. Nilainya bukan dari merek tempelan, tapi dari prosesnya. Halah, alasan, potong ibu tajam. Sudah dibilangin jelek ya jelek. Laras, jangan membantah terus. Ibu malu lihatnya. Kamu itu istri orang. Harusnya pintar dandan biar suami senang. Lihat Rangga, dia diam saja kan? Pasti dia juga sebenarnya malu jalan sama kamu yang dandanannya kucel begitu. Larasati menoleh cepat ke arah Rangga. Suaminya hanya menunduk menekuni piringnya, tidak berani mengangkat wajah. Kekecewaan mulai merayap di hati Larasati. Bukan karena hinaan ibu atau Satria, tapi karena ketidakberdayaan Rangga. Satria belum puas. Ia sepertinya menemukan kesenangan tersendiri dalam menguliti harga diri Larasati. Setelah menghabiskan 1 potong ayam, ia menyeka mulutnya dengan serbet kain dan kembali bersuara. Ngomong-ngomong soal kerjaan tadi, Mbak Laras di HRD ya? Human Resources? Tanya Satria dengan nada menyelidik. Iya, jawab Larasati singkat. Kasihannya, ucap Satria sambil menggeleng-gelengkan kepala dengan dramatis. HRD itu posisi paling ungrateful. Di mata karyawan dianggap polisi kantor, di mata manajemen dianggap cost center. Beban biaya. Kerjanya cuma administrasi, ngurusin kertas, tapi nggak punya dampak langsung ke revenue. Orang-orang yang kerja di sana biasanya orang yang cari aman, nggak punya visi bisnis, nggak berani ambil risiko. Bapak mengangguk setuju. Betul itu, Nak Satria. Bapak juga sering bilang sama Laras. Mending dia coba bisnis atau apa. Tapi ya gitu, anaknya penakut. Lebih suka gaji bulanan yang pas-pasan daripada tantangan. Visi bisnis itu penting, Om, lanjut Satria berapi-api. Saya selalu bilang sama tim saya, if you don't generate money, you are useless. Kalau kamu nggak menghasilkan uang, kamu tidak berguna. Mbak Laras ini tipe pekerja lebah. Rajin, tapi cuma ngikutin perintah ratu. Nggak akan pernah jadi ratu. Tawa kembali pecah di meja makan. Bapak tertawa bangga mendengar analisis, tajam, calon menantunya. Ibu tersenyum puas. Dinda menatap Satria dengan mata berbinar-binar penuh pemujaan.
Bener banget, seru Dinda. Mbak Laras itu kaku banget hidupnya. Nggak asik. Makanya karirnya gitu-gitu aja. Beda sama kamu, yang kamu kan leader, pemimpin. Ya begitulah, Satria mengedikkan bahu dengan sombong. Mentalitas itu yang membedakan CEO dengan karyawan biasa. Saya bisa lihat dari cara orang duduk, cara bicara, bahkan dari cara mereka makan, apakah mereka punya mental juara atau mental kuli. Larasati merasakan tangannya yang memegang garpu gemetar menahan amarah. Mental kuli? Pria ini berani bicara tentang mentalitas kepemimpinan di hadapan pendiri salah satu perusahaan teknologi terbesar di negeri ini? Larasati memimpin ratusan karyawan, mengambil keputusan bernilai miliaran rupiah setiap harinya, dan menghadapi investor global dengan kepala tegak. Dan sekarang, ia harus duduk diam mendengarkan ceramah kosong dari seorang penipu yang bahkan tidak tahu cara membedakan batik tulis dengan batik cetak. Mentalitas itu tidak dinilai dari seberapa keras suaramu saat bicara. Satria, kata Larasati tiba-tiba. Suaranya tidak keras, tapi cukup dingin untuk memotong tawa mereka. Dan pekerjaan HRD bukan sekadar administrasi. Mengelola manusia adalah aset terpenting perusahaan. Tanpa orang-orang yang tepat, visi bisnismu hanya akan jadi mimpi siang bolong. Suasana mendadak hening. Satria menatap Larasati dengan alis terangkat, terkejut ada yang berani membalasnya. Wow, galak juga, cemooh Satria sambil tertawa meremehkan. Teori dari buku mana tuh? Terdengar sangat akademis. Dan naif. Di dunia nyata, di real jungle, uang yang bicara, Mbak. Bukan teori manajemen SDM. Sudah, Laras, bentak bapak, memukul meja pelan. Jangan bikin malu. Kamu ini dikasih tahu sama yang lebih sukses malah nyolot. Dengarkan Satria, ambil ilmunya. Siapa tahu nasibmu bisa berubah sedikit lebih baik. Iya, Laras. Tahu diri sedikit kenapa sih? Tambah ibu dengan nada sinis. Kamu harusnya bersyukur Satria mau ngajak ngobrol kamu. Biasanya orang sekelas dia malas bicara sama staf rendahan. Larasati terdiam. Dadanya sesak. Ia melihat sekeliling meja itu. Wajah-wajah keluarganya yang menatapnya dengan pandangan merendahkan. Dan di sana, di sampingnya, Rangga masih diam, sibuk memotong-motong makanannya menjadi bagian-bagian kecil yang tidak akan pernah ia makan. Hinaan malam ini terasa berbeda. Lebih tajam, lebih personal, dan lebih menyakitkan karena disaksikan dan didukung oleh orang tua kandungnya sendiri. Larasati merasa terasing di rumah tempat ia dibesarkan. Ia adalah orang asing di tengah keluarganya sendiri, dinilai hanya dari kulit luar yang sengaja ia pilih untuk tetap sederhana. Suara guntur kembali menggelegar, kali ini lebih dekat, seolah langit ikut marah menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di meja makan mewah itu. Suasana di ruang makan kini terasa tegang dan menyesakan, seperti udara yang memadat sebelum badai besar pecah. Denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen terdengar lebih nyaring dari biasanya, mengisi keheningan yang canggung setelah bentakan bapak tadi. Larasati mencoba menelan makanannya, namun tenggorokannya terasa tercekat. Ia tidak bisa membiarkan penghinaan ini terus berlanjut tanpa perlawanan. Bukan demi egonya, melainkan demi harga dirinya sebagai manusia. Satria tidak hanya menghina pekerjaannya, tetapi juga prinsip hidup yang ia pegang teguh. Saya bukan bermaksud menggurui, Larasati memulai kembali, kali ini dengan nada yang lebih terkontrol dan sopan, mencoba meredakan ketegangan namun tetap pada pendiriannya. Saya hanya ingin meluruskan pandangan yang keliru. Di perusahaan tempat saya bekerja, setiap peran dihargai. Kami tidak melihat posisi sebagai kasta. HRD, engineer, cleaning service, semuanya punya andil. Sukses itu kerja tim, bukan one-man show. Larasati menatap Satria tepat di matanya, tatapan tajam seorang CEO yang biasa memindai kebohongan dalam presentasi bisnis. Dan setahu saya, pemimpin yang baik itu yang bisa membesarkan orang lain, bukan yang meninggikan diri sendiri dengan menginjak orang lain. Satria meletakkan gelas anggurnya dengan kasar. Wajahnya merah padam, egonya terusik. Ia tidak menyangka wanita, kampungan, ini punya keberanian untuk menceramahinya soal kepemimpinan. Dengar ya, Mbak, potong Satria dengan suara meninggi, nada arogansinya semakin menjadi-jadi. Kamu bicara soal kerja tim, soal menghargai peran kecil,
itu semua bullshit korporat. Itu cuma kata-kata manis yang dibuat bos kayak saya supaya karyawan kecil kayak kamu tetap senang dengan gaji UMR. Kamu nggak tahu apa-apa soal high-level strategi. Kamu harus belajar dari orang sukses kayak saya, bukan malah sok tahu. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menunjuk wajah Larasati dengan jari telunjuknya. Saya ini mengelola dana investasi jutaan dolar. Keputusan saya mempengaruhi pasar. Sementara kamu? Keputusan terbesarmu paling cuma milih mau pesan makan siang apa buat bosmu. Jadi tolong, simpan opinimu yang tidak relevan itu. Itu terdengar menyedihkan. Satria benar, Laras? Seru ibu, wajahnya memerah menahan marah karena Larasati terus membantah. Kamu ini kenapa sih malam ini? Kesambet setan apa? Biasanya kamu diam, nurut. Kok sekarang jadi berani kurang ajar sama tamu terhormat? Laras tidak kurang ajar, Bu. Laras hanya membela diri, jawab Larasati, suaranya mulai bergetar karena emosi yang tertahan. Apakah Laras salah kalau Laras minta dihargai? Apakah pekerjaan dan pilihan hidup Laras sehina itu di mata ibu dan bapak sampai orang luar boleh menginjak-injak Laras di meja makan ini? Bapak membanting serbetnya ke meja. Dia bukan orang luar. Dia calon menantu bapak. Dia masa depan keluarga ini. Tidak seperti kamu dan suamimu yang tidak bisa dibanggakan. Kata-kata bapak bagaikan tamparan keras di pipi Larasati. Matanya terasa panas, air mata mendesak ingin keluar, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak akan menangis di depan mereka. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu kepada Satria. Dalam keputusasaan, Larasati menoleh ke samping. Ia menatap Rangga. Suaminya masih duduk di sana, diam 1000 bahasa. Wajah Rangga pucat, keringat dingin terlihat di pelipisnya. Larasati menatap mata suaminya lekat-lekat, sebuah tatapan memohon yang sangat dalam. Bicaralah, Mas, batin Larasati menjerit. Katakan sesuatu. Bela aku. Jangan biarkan mereka memperlakukan istrimu seperti sampah. Kamu tidak perlu kaya. Kamu tidak perlu jadi pejabat. Aku hanya butuh kamu jadi pelindungku saat ini. Satu kalimat saja. Cukup bilang, cukup. Larasati menggeser tangannya di bawah meja, mencari tangan Rangga. Ia menggenggam jari-jari suaminya yang dingin dan basah. Rangga tersentak pelan. Ia menoleh sedikit, menatap Larasati dengan mata yang penuh ketakutan dan keraguan. Ia melihat sorot mata istrinya yang terluka, tapi ia juga melihat wajah mertuanya yang marah dan wajah Satria yang mengintimidasi. Keberanian Rangga yang memang tipis, lenyap seketika ditelan rasa takut akan konflik. Di bawah meja, Rangga membalas genggaman Larasati. Ia meremas tangan istrinya itu, bukan remasan yang menguatkan, melainkan remasan yang menahan. Lalu, Rangga mendekatkan wajahnya sedikit ke telinga Larasati dan berbisik dengan suara yang sangat pelan, nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Tolong, sayang jangan cari ribut, bisik Rangga, suaranya gemetar. Biarkan saja. Make us kene cuma akan bikin suasana makin runyam. Kita ngalah saja, ya? Demi bapak dan ibu. Dunia Larasati seakan runtuh saat itu juga. Kalimat itu, jangan cari ribut, biarkan saja, menghancurkan hatinya jauh lebih parah daripada semua hinaan Satria tentang baju murah atau pekerjaan rendahan. Hinaan Satria hanyalah kerikil, tapi sikap diam dan permintaan Rangga adalah belati yang menusuk langsung ke jantungnya. Suaminya, orang yang seharusnya menjadi garda terdepan membelanya, justru memintanya untuk menerima penghinaan itu demi kedamaian semu. Rangga lebih memilih menjaga perasaan mertuanya yang toksik dan orang asing yang sombong itu, daripada menjaga harga diri istrinya sendiri. Larasati merasakan dingin yang luar biasa menjalar dari ujung jari tangan yang digenggam Rangga hingga ke seluruh tubuhnya. Ia perlahan menarik tangannya dari genggaman Rangga. Ia melepaskan tautan jari mereka. Rangga menatapnya dengan bingung, tapi Larasati sudah tidak lagi menatapnya. Larasati memalingkan wajahnya ke depan, menatap kosong ke arah susunan bunga di tengah meja. Sesuatu dalam diri Larasati mati malam itu. Sisi dirinya yang selalu ingin menyenangkan orang lain, sisi dirinya yang sabar dan pemaaf, sisi dirinya yang rela terlihat bodoh demi menjaga harmoni keluarga, semuanya hangus terbakar oleh rasa kecewa. Matanya yang tadi berkaca-kaca kini mengering. Sorot matanya berubah. Tidak ada lagi kehangatan,
tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanyalah tatapan tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Tatapan seorang CEO yang sedang melihat pesaing yang harus dihancurkan. Jika suaminya tidak mau membelanya, dan jika keluarganya memilih untuk buta, maka Larasati akan berdiri sendiri. Ia tidak butuh pelindung. Ia adalah pelindung bagi ribuan karyawannya, dan malam ini, ia akan menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Baik, ucap Larasati pelan, hampir seperti bisikan pada dirinya sendiri. Apa? Tanya Satria yang tidak mendengar jelas, namun masih memasang wajah mengejek. Udah sadar kalau kalah debat? Baguslah. Wanita itu emang kodratnya mendengar, bukan membantah. Larasati tidak menjawab. Ia hanya mengambil gelas airnya dan meminumnya dengan tenang. Sangat tenang. Sikap tubuhnya berubah. Punggungnya tegak sempurna, dagunya terangkat sedikit. Aura, staf HRD yang kucel, lenyap, digantikan oleh aura dominan yang biasa ia tunjukkan di ruang rapat direksi. Ia membiarkan Satria menikmati kemenangan semuanya beberapa menit lagi. Biarkan dia terbang setinggi-tingginya, pikir Larasati. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit rasanya saat jatuh nanti. Dan Larasati akan memastikan jatuhnya sangat keras. Hujan di luar semakin menderu, seolah alam sedang bersiap membersihkan semua kotoran dan kepalsuan malam itu. Larasati menarik napas panjang, mengumpulkan semua data dan fakta yang ada di kepalanya. Babak pertahanan sudah selesai. Sekarang saatnya serangan balik. Suasana di meja makan perlahan mencair, setidaknya bagi mereka yang merasa telah memenangkan pertarungan dominasi malam itu. Satria tampak semakin besar kepala setelah berhasil membungkam Larasati. Ia merasa posisinya sebagai pejantan Alpha di ruangan itu sudah tidak terbantahkan. Pria itu kini duduk dengan punggung bersandar santai, satu tangannya memainkan gelas anggur yang isinya tinggal separuh, sementara tangan lainnya sesekali menepuk-nepuk meja dengan irama yang arogan. Hujan di luar masih menderas, namun di dalam ruang makan berpendingin udara itu, kehangatan semu mulai terbangun kembali di antara Satria, Dinda, dan kedua orang tua Larasati. Mereka seolah telah melupakan ketegangan yang baru saja terjadi, atau lebih tepatnya, menganggap kekalahan mental Larasati sebagai hal yang wajar dan sudah semestinya. Larasati sendiri kini duduk diam bagaikan patung. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya menatap lurus ke depan seolah menembus dinding waktu. Di sebelahnya, Rangga masih menunduk, sibuk dengan pikirannya sendiri yang pengecut, tidak menyadari bahwa diamnya sang istri bukanlah tanda penyerahan, melainkan tanda bahaya. Merasa di atas angin, Satria memutuskan bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melancarkan serangan pamungkasnya, sebuah cerita heroik yang akan mengukuhkan statusnya sebagai menantu idaman yang tak tergantikan. Ia berdeham keras, menarik perhatian semua orang kembali kepadanya. Sebenarnya, Om, Tante, kata Satria dengan nada yang dibuat merendah namun penuh implikasi pamer, alasan saya telat tadi bukan cuma karena macet. Tapi karena saya baru saja menyelesaikan conference call penting dengan mitra di Silicon Valley. Ada proyek raksasa yang sedang saya pegang sekarang. Proyek yang mungkin akan jadi headline di semua berita bisnis bulan depan. Mata Bapak langsung membulat antusias. Uang dan kekuasaan adalah dua hal yang selalu berhasil memancing minatnya. Oh ya? Proyek apa itu, Nak Satria? Jangan bikin Om penasaran. Satria tersenyum misterius, menikmati perhatian penuh yang tertuju padanya. Om dan Tante pasti pernah dengar nama perusahaan startup teknologi yang lagi naik daun belakangan ini, Nusantara Streamwave. Darah Larasati berdesir hebat mendengar nama itu disebut. Jantungnya seakan berhenti berdetak sejenak, lalu memompa darah 2 kali lebih cepat. Nusantara Streamwave. Itu adalah perusahaan yang ia dirikan 5 tahun lalu di garasi sewaan bersama 2 orang temannya. Perusahaan yang ia bangun dengan keringat, air mata, dan ribuan jam tanpa tidur hingga kini bervaluasi triliunan rupiah. Larasati menahan napas, telinganya menajam. Ia tidak menggerakkan satu otot pun di wajahnya, menjaga topeng ketidakpeduliannya tetap sempurna. Streamwave? Tanya Dinda sambil mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat. Itu aplikasi streaming dan digital service yang iklannya ada di mana-mana itu kan? Yang warnanya biru neon? Tepat sekali, sayang, jentik Satria sambil menunjuk Dinda dengan telunjuknya. Perusahaan itu sekarang lagi jadi primadona. Valuasinya gila-gilaan.
Tapi, ada satu masalah besar di sana. Manajemen internalnya bobrok. Chaos. Mereka punya teknologi bagus, tapi dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten. Satria meneguk anggurnya sedikit, lalu melanjutkan dengan gaya seorang pendongeng ulung. Nah, firma investasi saya, Apex Capital, sedang dalam proses final untuk mengakuisisi mayoritas saham mereka. Kita mau buyut. Dan tebak siapa yang ditunjuk kantor pusat untuk memimpin negosiasi ini. Satria menepuk dadanya sendiri dengan bangga. Saya. Satria. Wah, luar biasa, seru ibu sambil bertepuk tangan kecil. Wajahnya berseri-seri seolah baru saja memenangkan lotre. Itu perusahaan besar sekali loh. Ibu sering lihat beritanya di TV. Jadi kamu yang akan beli perusahaan itu? Kurang lebih begitu, Tante. Saya yang pegang kendalinya, jawab Satria dengan nada sombong yang tak ditutup-tutupi. Proses negosiasinya alot banget. Om, minggu lalu saya harus meeting maraton 3 hari berturut-turut. Larasati menggigit bagian dalam pipinya untuk menahan tawa sinis yang hampir meledak. Minggu lalu ia memang melakukan rapat maraton dengan tim akuisisi dari Apex Capital. Tapi ia sangat yakin, tidak ada satupun orang bernama Satria di dalam ruangan itu. Yang ia temui adalah Pak Gunawan, Direktur Investasi Apex, dan tim legalnya yang terdiri dari bule-bule tua yang sangat sopan. Memangnya separah apa manajemen di sana, Nak Satria? Tanya bapak, sok tahu. Kok sampai harus diambil alih? Parah banget, Om, jawab Satria dengan ekspresi jijik yang dibuat-buat. Terutama CEO-nya. Pendirinya itu, aduh, ampun deh. Dia itu tipe orang yang keras kepala, kolot, dan gak punya sense of business sama sekali. Bayangkan, dia menolak tawaran awal kami cuma karena alasan, visi misi perusahaan. Padahal angkanya sudah fantastis. Dia pikir dia siapa? Steve Jobs? Satria tertawa meremehkan, dan keluarganya pun ikut tertawa. CEO-nya perempuan, kan? Tanya Dinda. Aku pernah baca sekilas di artikel Forbes kalau nggak salah. Iya, perempuan, jawab Satria sambil melirik sekilas ke arah Larasati, seolah ingin membuat paralel antara CEO yang ia hina dengan wanita yang duduk di depannya. Dan tipikal perempuan yang emosional, nggak rasional. Dia pakai perasaan kalau bisnis. Makanya perusahaan itu stuck. Dia nggak ngerti kalau bisnis itu soal cuan, bukan soal idealisme. Makanya tugas saya nanti setelah akuisisi rampung adalah membersihkan manajemen lama. Membersihkan? Ulang Rangga pelan. Ini pertama kalinya ia bersuara setelah sekian lama. Iya, bro. Cleaning up. Tegas Satria. Saya akan pecat CEO dan jajaran direksinya. Kita ganti dengan tenaga profesional yang bisa kerja, bukan yang cuma modal mimpi. Saya sudah siapkan daftar nama penggantinya. Bahkan mungkin, untuk sementara, saya yang akan duduk sebagai interim CEO di sana sampai keadaan stabil. Hebat, puji Bapak sambil mengacungkan jempol. Itu baru tindakan tegas. Bisnis memang harus kejam, Nak Satria. Kalau pemimpinnya lembek, ya harus diganti. Persis kayak. Bapak melirik Larasati lagi, ya, kamu tahulah. Orang-orang yang gak punya ambisi. Betul, Om. Makanya saya bilang tadi ke Mbak Laras, kata Satria sambil menatap Larasati dengan senyum mengejek. Dunia corporate level atas itu beda sama dunia administrasi HRD. Di level saya, kita bicara soal nasib perusahaan, soal memecat orang yang tidak becus. Mbak Laras mungkin gak akan tega memecat orang, kan? Karena kasihan. Nah, itu mentalitas yang bikin perusahaan bangkrut. Larasati mendengarkan setiap kata kebohongan itu dengan seksama. Ia merekamnya baik-baik di dalam otaknya. Satria tidak hanya berbohong tentang perannya, dia juga berbohong tentang jalannya negosiasi. Kenyataannya, negosiasi dengan Apex Capital berjalan sangat lancar justru karena Larasati memimpinnya dengan tangan dingin. Tim Apex sangat menghormatinya. Tidak ada rencana pemecatan manajemen lama. Justru salah satu syarat mutlak dalam kontrak akuisisi itu adalah Larasati harus tetap menjabat sebagai CEO selama minimal 5 tahun ke depan karena investor percaya pada visinya. Satria ini bukan hanya penipu, dia adalah penipu yang bodoh.
Dia membual tentang perusahaan yang CEO-nya sedang duduk tepat di hadapannya. Jadi nanti kalau Nak Satria jadi CEO di sana, Dinda bakal jadi istri CEO dong? Tanya ibu dengan mata berbinar-binar. Aduh, ibu bangga sekali. Dinda, kamu benar-benar pintar cari pasangan. Iya dong, Bu. Dinda memeluk lengan Satria erat-erat. Nanti aku bisa main ke kantor kamu kan? Yang? Katanya kantor Streamwave itu keren banget. Ada perosotannya, ada kafetaria gratis. Boleh banget, sayang. Nanti aku kasih kamu akses VIP. Kamu mau minta apa aja di sana, tinggal bilang. Karyawan di sana bakal nunduk sama kamu. Janji Satria dengan entengnya, menjual mimpi di siang bolong. Rangga tampak semakin mengecil di kursinya. Cerita kesuksesan Satria, meski terdengar sombong, jelas membuatnya merasa semakin tidak berharga. Ia melirik Larasati, berharap istrinya tidak terlalu sakit hati dengan perbandingan ini. Tapi saat ia melihat wajah Larasati, ia terkejut. Larasati tidak terlihat sedih. Dia juga tidak terlihat marah. Ada senyum tipis di bibir istrinya. Senyum yang sangat tipis, nyaris tak terlihat. Namun entah kenapa membuat bulu kuduk Rangga meremang. Itu bukan senyum manis Larasati yang biasa. Itu adalah senyum dingin. Seperti senyum seorang pemburu yang melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. Larasati meraih gelas airnya, memutarnya perlahan di atas meja. Menarik sekali ceritamu, Satria, ucap Larasati tiba-tiba. Suaranya tenang, jernih, dan memotong percakapan yang penuh euforia itu. Semua mata tertuju padanya. Menarik kenapa? Tanya Satria, alisnya terangkat sebelah. Mbak Laras ngerti emangnya soal akuisisi? Jangan-jangan taunya cuma akuisisi panci kredit. Dinda terkikik geli. Saya cuma penasaran, lanjut Larasati, mengabaikan hinaan itu. Tadi kamu bilang kamu memimpin negosiasi minggu lalu? 3 hari berturut-turut? Iya. Kenapa? Nggak percaya? Tantang Satria. Bukan tidak percaya, jawab Larasati santai. Cuma setahu saya, minggu lalu itu CEO Streamwave sedang berada di Singapura untuk konferensi teknologi Asia Pasifik di hari Senin dan Selasa. Jadi bagaimana mungkin dia meeting dengan kamu di Jakarta? Wajah Satria berubah sedikit, ada kilatan panik yang sangat cepat melintas di matanya, namun ia segera menutupinya dengan tawa keras. Hahaha, Mbak, kamu itu taunya dari mana sih? Gosip internet? Jadwal CEO itu fleksibel, Mbak. Dia terbang balik ke Jakarta khusus buat ketemu saya. Itu namanya prioritas. Kamu mana ngerti urusan orang level C-suite? Oh, begitu? Larasati mengangguk-angguk seolah paham. Jadi dia pulang khusus buat ketemu kamu ya? Spesial sekali kamu. Jelas dong, sahut Satria angkuh. Saya kan bawa uang triliunan buat perusahaan dia. Dia pasti cium kaki saya kalau perlu. Kebohongan itu semakin menumpuk, semakin tinggi, dan semakin rapuh. Larasati merasa sudah cukup. Ia sudah memberikan tali yang cukup panjang untuk Satria menggantung dirinya sendiri. Pria ini telah menghina suaminya, menghina dirinya, dan sekarang berani mengklaim hasil kerja kerasnya sebagai miliknya. Hujan di luar menghantam kaca jendela dengan keras, seiring dengan keputusan bulat di hati Larasati. Drama ini harus diakhiri. Sekarang. Larasati meletakkan serbet makannya dengan gerakan yang sangat pelan dan terukur. Keanggunan gerakannya kontras dengan atmosfer kasar yang dibangun oleh kesombongan Satria. Ia tidak lagi melihat ke arah Rangga. Harapannya pada suaminya sudah pupus sejak 10 menit yang lalu. Kini, ini adalah panggung tunggalnya. Maaf, boleh saya cek sesuatu sebentar? Tanya Larasati sopan, namun tanpa menunggu izin. Tangannya sudah bergerak ke tas tangannya yang ia letakkan di lantai samping kursi. Cek apa? Saldo rekening? Celetuk Dinda sinis. Tenang aja, Mbak. Kalau kurang buat bayar bensin pulang, nanti Satria kasih pesangon. Satria dan kedua orang tua Larasati tertawa lagi. Namun tawa mereka kali ini terasa hambar di telinga Larasati. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya. Bukan ponsel butut seperti yang mereka bayangkan, melainkan model flagship terbaru yang ia beli sendiri. Namun selalu ia pasangi casing tebal dan jelek agar tidak menarik perhatian keluarganya. Malam ini, ia tidak peduli lagi. Larasati membuka kunci layar dengan Face ID jemarinya dengan lincah menari di atas layar,
membuka folder aplikasi yang disembunyikan. Ia mengetuk ikon aplikasi email korporat yang terenkripsi tingkat tinggi. Logo Nusantara Streamwave muncul sekilas di layar loading, sebelum menampilkan deretan email masuk yang padat. "Kamu lagi ngapain sih, Laras? Nggak sopan main HP di meja makan pas ada tamu penting," tegur ibu dengan nada kesal. "Sebentar, Bu. Ada yang lucu soal cerita Satria tadi." Laras cuma mau memastikan, jawab Larasati tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Ia mengetikkan kata kunci di kolom pencarian, Apex Capital Acquisition Team. Daftar email muncul. Larasati membuka email terbaru yang berisi lampiran dokumen resmi final term sheet dan daftar hadir rapat minggu lalu. Dokumen itu berformat PDF dengan kop surat resmi kedua perusahaan. "Satria, panggil Larasati." Nadanya berubah. Tidak ada lagi kelembutan. Suaranya berat, penuh otoritas, suara yang biasa ia gunakan saat memecat eksekutif yang melanggar kode etik. "Kamu bilang namamu Satria, siapa lengkapnya?" Satria mengerutkan kening, merasa terganggu dengan perubahan nada bicara Larasati. "Satria Wiguna." "Kenapa? Mau lapor polisi karena saya terlalu ganteng?" "Satria Wiguna," ulang Larasati pelan sambil menelusuri daftar nama di layar ponselnya. Matanya bergerak cepat memindai list delegasi dari Apex Capital. Gunawan, Michael, Sarah, Budi. Tidak ada Satria. Tidak ada Wiguna. Larasati mengangkat wajahnya. Tatapannya menusuk langsung ke manik mata Satria. Tatapan itu begitu tajam dan mengintimidasi, hingga membuat Satria secara tidak sadar memundurkan punggungnya ke sandaran kursi. "Aneh," gumam Larasati, cukup keras untuk didengar semua orang. "Apanya yang aneh?" tanya bapak, mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Satria bilang dia memimpin negosiasi akuisisi Streamwave. Dia bilang dia Vice President di Apex Capital. Dia bilang dia akan memecat CEO Streamwave, kata Larasati sambil menatap Satria lekat-lekat. Tapi, di dokumen resmi meeting minutes dan legal due diligence antara Nusantara Streamwave dan Apex Capital yang ditandatangani hari Jumat lalu, tidak ada satupun nama Satria Wiguna. Keheningan total menyelimuti meja makan. Hanya suara denting jam dinding kuno dan deru hujan yang mengisi kekosongan itu. Satria tertawa gugup, matanya bergerak liar. "Hahaha, kamu ngomong apa sih? Dokumen apa? Kamu dapat dokumen sampah dari mana? Itu pasti hoax. Dokumen rahasia perusahaan gak mungkin beredar ke staf HRD kroco kayak kamu." Larasati tersenyum miring. Ia memutar ponselnya, menghadapkan layarnya ke arah Satria dan Dinda. "Ini bukan hoax, Satria. Ini email resmi dari server pusat Streamwave. Dikirim langsung oleh General Counsel atau Kepala Divisi Hukum Apex Capital ke alamat email pribadi CEO Streamwave." Larasati mencondongkan tubuhnya ke depan. "Dan kamu tahu kenapa saya punya akses ke email ini?" Satria mulai berkeringat dingin. Wajahnya pucat pasi. Dinda menatap layar ponsel itu dengan bingung, mencoba membaca tulisan kecil-kecil di sana. "Kenapa?" tanya Satria dengan suara tercekat. "Karena saya CEO-nya," jawab Larasati. 3 kata itu meluncur dengan tenang. Namun efeknya seperti bom atom yang meledak di tengah ruangan. "Apa?" pekik ibu, hampir menjatuhkan gelasnya. "Kamu ngomong apa, Laras? Jangan ngawur. Kamu itu staf HRD." "Itu yang selama ini kalian pikirkan karena saya malas berdebat," kata Larasati dingin. Ia menarik kembali ponselnya, lalu membuka aplikasi LinkedIn dan Google. Ia mengetik nama lengkapnya sendiri, Larasati Adiningrat. Hasil pencarian muncul seketika. Foto profil Larasati yang profesional, mengenakan blazer modern, menjadi sampul berbagai artikel berita bisnis. Judul-judul artikel itu terpampang jelas. Larasati Adiningrat, The Iron Lady Behind Streamwave as Success. Woman of the Year, Larasati Adiningrat Leads Tech Revolution. Nusantara Streamwave CEO on Future Expansion. Larasati meletakkan ponselnya di tengah meja, membiarkan semua orang melihatnya. Foto di artikel itu jelas-jelas wajah Larasati, meski dengan make-up dan pakaian yang jauh lebih berkelas daripada yang ia kenakan sekarang. Fakta 1, Larasati mengangkat satu jari. "Saya adalah pendiri dan CEO Nusantara Streamwave. Perusahaan yang baru saja kamu hina manajemennya.
Dan sebagai CEO, saya pastikan tidak ada negosiasi dengan orang bernama Satria Wiguna. Bapak ternganga. Mulutnya terbuka lebar, menatap bergantian antara ponsel dan anak sulungnya. Otaknya kesulitan memproses informasi ini. Anaknya yang gagal, yang memalukan, ternyata adalah miliarder yang selama ini ia banggakan dalam cerita orang lain. Fakta 2, Larasati mengangkat jari kedua. Ia men-scroll layar ponselnya lagi, kali ini menampilkan sebuah artikel berita kriminal dari portal berita online yang kurang terkenal namun valid. Saya baru saja background cek nama kamu, Satria Wiguna. Dan coba lihat apa yang saya temukan. Larasati membacakan judul berita itu dengan lantang. Mantan staf junior firma investasi ditangkap karena penggelapan dana nasabah. Tersangka bernama Satria Wiguna dipecat tidak hormat 6 bulan lalu. Wajah Satria berubah dari pucat menjadi putih seperti mayat. Kamu tidak bekerja di Apex Capital, Satria. Suara Larasati kini terdengar seperti vonis hakim. Kamu dipecat 6 bulan lalu karena mencuri uang bonus tim. Kamu bukan vice president. Kamu bahkan bukan karyawan tetap. Kamu cuma penipu yang pakai baju sewaan dan mobil pinjaman untuk menipu keluarga kaya supaya bisa numpang hidup. Dinda menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya menatap Satria dengan horor. Yang ini nggak bener kan? Bilang sama aku ini bohong. Kamu bilang kamu eksekutif. Satria gagap, lidahnya keluh. Itu fitnah. Itu nama orang lain yang sama. Dinda, sayang, jangan percaya sama kakakmu yang gila ini. Dia iri sama kita. Iri. Larasati tertawa, tawa yang benar-benar lepas kali ini, namun terdengar menakutkan. Satria, perusahaanku baru saja menandatangani kesepakatan senilai 2 triliun rupiah. Jam tangan Rolex palsu yang kamu pakai itu bahkan gak cukup buat bayar tip parkir sopirku. Apa yang harus aku irikan dari pengangguran yang dikejar-kejar debt collector? Larasati kembali menatap orang tuanya yang masih membeku kaku. Ibu, bapak, kata Larasati, suaranya kembali datar. Ini adalah menantu idaman kalian. Penipu, pencuri, dan pembohong. Sementara anak yang kalian sebut memalukan, yang bajunya kalian hina, yang pekerjaannya kalian rendahkan, baru saja menyelamatkan kalian dari penipuan yang mungkin akan menguras harta kalian sampai habis. Suasana hening itu terasa begitu berat hingga rasanya sulit bernapas. Hanya suara hujan yang terus mengguyur di luar, seolah ikut membasuh segala kepalsuan yang baru saja terkelupas di meja makan itu. Rangga menatap istrinya dengan pandangan tak percaya, campuran antara rasa kagum yang luar biasa dan ketakutan yang mendalam. Ia sadar, wanita yang duduk di sebelahnya ini bukan lagi istri penurut yang bisa ia suruh diam. Larasati telah bangkit, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Larasati mengambil kembali ponselnya, memasukkannya ke dalam tas dengan tenang. Sekarang, kata Larasati sambil menatap Satria yang gemetar, masih mau cerita soal membersihkan manajemen saya? Atau kamu yang mau saya bersihkan dari rumah ini? Keheningan yang menyelimuti ruang makan itu terasa begitu padat dan berat, seolah udara di sekeliling mereka telah berubah menjadi timah cair yang membekukan paru-paru. Hanya suara hujan yang menghantam kaca jendela dengan ritme yang konstan dan tak kenal ampun yang menjadi satu-satunya penanda bahwa waktu masih berjalan. Di dalam ruangan itu, waktu seakan berhenti tepat pada detik ketika Larasati menjatuhkan vonisnya. Satria Wiguna, pria yang beberapa menit lalu masih duduk dengan gaya selangit bak raja minyak, kini tampak menyusut di kursinya. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah kini berubah menjadi pucat pasi, seputih taplak meja di hadapannya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi dan pelipisnya, merusak tatanan rambut klimis yang ia banggakan. Mulutnya membuka dan menutup beberapa kali seperti ikan mas yang kehabisan oksigen, berusaha mencari kata-kata penyangkalan, namun otaknya seolah mengalami korsleting total di hadapan fakta yang begitu telanjang. Ini tidak mungkin. Gagap Satria akhirnya, suaranya terdengar pecah dan jauh dari kesan bariton berwibawa yang ia pamerkan sejak kedatangannya. Kamu pasti memalsukan itu semua. Aplikasi itu, email itu, zaman sekarang gampang bikin screenshot palsu. Kamu pasti menyewa hacker atau semacamnya untuk menjebak saya. Larasati tidak menjawab tuduhan konyol itu dengan emosi. Ia hanya tersenyum tipis,
sebuah senyum yang mengandung rasa kasihan sekaligus jijik. Ia tidak perlu berteriak untuk membuktikan kebenarannya. Kekuasaan yang sesungguhnya tidak butuh suara keras. Ia hanya butuh ketenangan yang mematikan. Satria, ucap Larasati lembut namun menusuk, kamu bisa menyangkal data digital, tapi kamu tidak bisa menyangkal kenyataan fisik. Coba kamu lihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tanganmu itu. Semua mata, Bapak, Ibu, Dinda, dan Rangga, secara otomatis tertuju pada jam tangan emas besar yang berkilauan di tangan kiri Satria. Kenapa dengan jam saya? Satria menarik tangannya refleks, menyembunyikannya di bawah meja. Ini Rolex asli. Harganya ratusan juta. Asli? Larasati terkekeh pelan. Rolex Daytona Rose Gold yang asli memiliki jarum detik yang bergerak menyapu halus, sweeping movement, hampir tanpa suara. Tapi dari tadi, di sela-sela kesombonganmu, aku bisa mendengar bunyi tik-tik-tik yang patah-patah dari jam itu. Itu ciri khas mesin kuarsa murah buatan pabrik replika. Bahkan lapisan emasnya di bagian pengait sudah mulai pudar karena keringatmu. Orang yang paham barang mewah akan tahu itu palsu dari jarak 2 meter. Wajah Dinda menegang. Ia menarik tangan Satria dari bawah meja dengan paksa, lalu mendekatkan wajahnya untuk melihat jam itu. Matanya membelalak ngeri saat melihat sedikit noda kehijauan di kulit pergelangan tangan Satria, tanda khas dari logam murah yang beroksidasi. Yang? Suara Dinda bergetar hebat, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang dimakiap tebal. Kamu bilang ini jam warisan kakekmu yang konglomerat? Kamu bilang ini asli? Itu, kulit aku sensitif. Sayang. Bukan karena jamnya palsu. Elak Satria panik, mencoba menarik tangannya kembali, tapi cengkeraman Dinda yang dipenuhi kuku palsu tajam menahannya kuat-kuat. Dan mobil itu, lanjut Larasati tanpa memberi jeda bagi Satria untuk bernapas. Ia menunjuk ke arah jendela depan di mana bayangan mobil sport merah terlihat samar di tengah hujan. Plat nomornya B1988 RFS. Kan? Itu plat nomor mobil sewaan dari rental mobil mewah di daerah Kelapa Gading. Aku tahu karena perusahaan rental itu adalah salah satu vendor yang sering dipakai oleh tamu-tamu asing kantorku. Kamu menyewanya per 12 jam. Kan? Harus dikembalikan nanti malam sebelum jam 12, atau kamu kena denda overtime. Cukup, teriak Satria sambil menggebrak meja, membuat gelas-gelas kristal berdenting ngeri. Ia berdiri, napasnya memburu. Topeng priainya runtuh total, menampakkan wajah aslinya yang kasar dan preman. Lu siapa sih sebenarnya? Hah? Jangan sok tahu. Lu cuma babu HRD yang iri sama kesuksesan gue. Gue ini orang penting. Gue bisa beli harga diri lu dan seluruh keluarga lu. Bapak Larasati, yang sejak tadi membatu karena syok, perlahan mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Tablet di tangannya, yang diam-diam ia gunakan untuk mencari nama, Satria Wiguna, dan Apex Capital, di mesin pencari sesuai petunjuk Larasati, kini menampilkan hasil yang persis sama dengan yang dikatakan putri sulungnya. Berita penangkapan, foto mugshot Satria dengan baju tahanan oranye, karena kasus penipuan investasi bodong, semuanya terpampang jelas di layar retina display miliknya. Wajah bapak berubah warna, dari pucat menjadi merah padam yang menakutkan. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia merasa ditelanjangi. Ia, seorang pensiunan pejabat yang sangat memuja status sosial, baru saja menjilat kaki seorang penipu kelas 3 di meja makannya sendiri, sambil menghina anak kandungnya yang ternyata seorang miliarder. Rasa malu itu bertransformasi menjadi amarah yang meledak-ledak. Duduk, bentak bapak dengan suara menggelegar yang membuat Satria tersentak kaget. Om, jangan percaya sama Laras. Dia? Saya bilang duduk. Raung bapak sambil melempar tabletnya ke arah Satria. Tablet mahal itu meluncur di atas meja, menabrak piring berisi sisa tulang ayam, dan berhenti tepat di depan dada Satria. Satria menunduk melihat layar tablet itu. Wajahnya sendiri, dengan ekspresi suram di kantor polisi, menatap balik padanya dari layar berita. Judul beritanya tertulis besar, waspada penipuan modus pacari anak orang kaya, Satria Wiguna jadi buronan kasus penggelapan 5 miliar rupiah. Skakmat. Tidak ada lagi ruang untuk lari. Tidak ada lagi celah untuk berbohong. Ibu Larasati menjerit histeris. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan,
menatap Satria seolah pria itu adalah monster yang baru saja menanggalkan kulit manusianya. Ya Tuhan, Dinda, jauhkan dirimu dari dia. Dia penjahat. Dinda, adik emas yang selalu dibanggakan, kini menangis meraung-raung. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan kemarahan dan rasa malu yang tak tertahankan. Ia merasa bodoh. Sangat bodoh. Ia telah memamerkan Satria ke semua teman-temannya di media sosial, memposting foto mobil sewaan itu dengan caption, My Sultan, dan merendahkan kakaknya sendiri demi pria ini. Kini, semua itu berbalik menyerangnya seperti bumerang beracun. Kamu bohong sama aku, jerit Dinda sambil memukul dada Satria dengan tas tangan mahalnya. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu mau modalin butik aku. Ternyata kamu cuma maling. Kamu cuma mau morotin aku kan? Satria mencoba menepis tangan Dinda kasar. Ah, berisik lu. Lu juga sama aja, matre. Kalau gue nggak bawa mobil mewah, emangnya lu mau nengok gue? Nggak kan? Kalian sekeluarga itu gila hormat, gila harta. Gampang banget dikibulin cuma modal omongan Inggris campur aduk sama baju pinjaman. Kata-kata Satria, meski keluar dari mulut seorang penipu, menampar telak kebenaran pahit tentang keluarga itu. Bapak dan ibu terdiam 1000 bahasa. Mereka tidak bisa membantah karena itu benar. Mereka tertipu karena keserakahan dan kesombongan mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, Larasati tetap duduk tenang. Ia memandang sirkus yang sedang terjadi di hadapannya dengan tatapan dingin. Ia tidak merasa bahagia melihat keluarganya hancur, tapi ia merasa lega. Lega karena kebenaran akhirnya terungkap, dan lega karena ia tidak lagi harus berpura-pura. Rangga, yang duduk di sebelahnya, menatap Larasati dengan pandangan baru. Ada rasa takut di matanya. Ia melihat sosok istrinya yang selama ini ia anggap biasa saja, wanita yang ia suruh diam dan mengalah, kini menjelma menjadi raksasa yang tak tersentuh. Rangga menyadari betapa kerdilnya dirinya malam ini. Ia gagal melindungi istrinya, dan istrinya baru saja membuktikan bahwa ia tidak butuh perlindungan Rangga. Larasati sanggup menghancurkan musuhnya sendirian, tanpa perlu meninggikan suara. Sudah selesai dramanya? Tanya Larasati datar, memotong teriakan-teriakan histeris Dinda dan makian bapak. Semua orang terdiam, menoleh ke arah Larasati. Kini, pusat gravitasi di ruangan itu telah bergeser sepenuhnya. Bukan lagi bapak sebagai kepala keluarga, bukan ibu sebagai nyonya rumah, apalagi Satria. Penguasa ruangan itu sekarang adalah Larasati. Bapak, ibu, kata Larasati sambil berdiri perlahan. Ia merapikan sedikit lipatan di baju batiknya, batik yang tadi dihina, namun kini tampak berkelas dan penuh wibawa di tubuh seorang CEO. Saya rasa makan malam ini sudah cukup. Saya sudah kenyang. Kenyang makan nasi, dan kenyang makan hinaan. Satria menatap Larasati dengan tatapan benci. Hebat ya lu. Puas lu sekarang? Puas bikin gue hancur? Larasati menatap Satria, lalu menggeleng pelan. Aku tidak menghancurkanmu, Satria. Aku hanya menyalakan lampu. Kamu hancur karena kotoranmu sendiri terlihat. Larasati kemudian menoleh ke arah bapak. Pak, kalau saya jadi bapak, saya akan pastikan orang ini keluar dari rumah sebelum dia mengambil sendok perak di meja itu. Penipu seperti dia biasanya punya tangan yang panjang. Peringatan Larasati bagaikan bensin yang disiramkan ke api amarah bapak. Keluar! Teriak bapak. Suaranya parau karena emosi. Ia menunjuk pintu depan dengan tangan gemetar. Keluar kamu dari rumah saya. Sekarang. Atau saya panggil polisi. Satria mendengus kasar, sadar bahwa permainannya sudah tamat. Ia menyambar kunci mobil sewaannya dari meja, menatap sinis ke arah keluarga itu satu persatu, lalu meludah ke lantai marmer mahal di dekat kakinya. Dasar keluarga sinting, umpat Satria, lalu berbalik dan berjalan cepat meninggalkan ruang makan. Suasana hening kembali menyelimuti ruangan itu setelah punggung Satria menghilang di balik pintu. Namun, ini bukan keheningan damai. Ini adalah keheningan penuh puing-puing kehancuran harga diri. Hujan di luar semakin deras, seolah bersiap untuk babak terakhir dari malam yang panjang ini. Hujan badai mengguyur Jakarta tanpa ampun malam itu.
Langit seolah ingin menumpahkan seluruh isinya untuk mencuci dosa-dosa kesombongan yang menumpuk di rumah mewah kawasan Menteng tersebut. Angin kencang meliuk-liuk di antara pilar-pilar rumah, membawa butiran air yang dingin menusuk tulang hingga ke teras depan. Satria berlari keluar dari pintu utama, dikejar oleh teriakan bapak yang masih memburu. Pria yang tadi datang bak pangeran itu kini tampak menyedihkan. Tanpa payung, tanpa pengawal, ia harus menerobos tirai air yang rapat. Jas mahalnya basah kuyup dalam hitungan detik, rambutnya lepek menempel di dahi, dan sepatu kulit mengkilapnya terciprat lumpur pekarangan. Saat ia mencoba membuka pintu mobil sportnya, tangannya yang licin dan gemetar menjatuhkan kunci ke dalam genangan air. Ia memaki kasar, membungkuk mencari kunci itu seperti pengemis yang mengais remah-remah, sementara air hujan memukuli punggungnya. Dari balik jendela kaca ruang tamu, keluarga Larasati menonton pemandangan itu. Dinda menangis sesenggukan di bahu ibu, sementara bapak berdiri dengan napas memburu, wajahnya masih merah pada menahan malu dan marah. Akhirnya, mesin mobil itu menderu, tidak lagi terdengar gagah, melainkan terdengar seperti raungan binatang yang terluka. Mobil merah itu mundur dengan kasar, hampir menabrak pot bunga besar di pinggir jalan, lalu tancap gas meninggalkan pekarangan rumah, menghilang di telan kegelapan malam dan tirai hujan. Satria telah pergi. Sang sultan palsu telah diusir. Namun, kepergiannya meninggalkan lubang besar yang menganga di ruang tengah rumah itu. Lubang yang bernama kenyataan. Mereka kembali duduk di ruang makan, atau lebih tepatnya, terpaksa kembali karena bingung harus berbuat apa. Makanan mewah di atas meja sudah dingin. Rendang, ayam bumbu rujak, dan nasi yang tersisa kini terlihat tidak lagi menggugah selera, melainkan seperti sisa pesta yang gagal total. Bapak duduk perlahan di kursinya, seolah seluruh tenaganya telah terkuras habis. Ia menatap Larasati. Tatapannya kini berbeda. Tidak ada lagi sorot meremehkan. Yang ada adalah campuran rasa takut, hormat, dan kebingungan yang luar biasa. Ia melihat putrinya seolah melihat orang asing yang baru pertama kali ia temui. Laras. Suara bapak terdengar serak dan lemah, jauh dari nada otoriter yang biasa ia gunakan. Jadi benar? Semua yang kamu bilang tadi, soal perusahaan itu, soal kamu jadi direktur utama. Larasati mengangguk pelan sambil menyesap air putihnya. CEO, Pak. Chief Executive Officer. Dan ya, itu benar. Streamwave adalah perusahaan yang saya bangun dari nol selama 5 tahun terakhir. Sejak Bapak bilang ide bisnis saya sampah dan tidak mau meminjamkan modal sepeser pun waktu itu. Bapak tertunduk. Ia ingat momen itu. 5 tahun lalu, Larasati datang membawa proposal bisnis, meminta restu dan sedikit modal. Bapak menertawakannya, menyuruhnya sadar diri dan bekerja kantoran saja seperti orang normal. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanya ibu dengan suara bergetar, matanya sembab. Kalau ibu tahu kamu sukses. Ibu kan bisa. Bisa apa, Bu? Potong Larasati tajam. Bisa pamer ke teman-teman arisan ibu? Bisa minta dibelikan tas mahal? Bisa bangga? Larasati menatap ibunya dengan tatapan yang menyiratkan luka lama yang dalam. Bu, Laras sengaja tidak bilang. Laras ingin tahu, apakah bapak dan ibu bisa menyayangi Laras hanya sebagai Laras? Anak kalian? Tanpa embel-embel jabatan, tanpa uang, tanpa prestasi. Laras ingin tahu apakah baju batik murah dan pekerjaan staf biasa sudah cukup untuk membuat Laras diterima di meja makan ini. Air mata menetes di pipi Larasati, satu-satunya tanda emosi yang ia biarkan lolos. Dan malam ini, Laras dapat jawabannya. Ternyata tidak. Cinta kalian bersyarat. Kalian hanya bangga pada Dinda karena dia cantik dan punya pacar kaya. Kalian malu punya anak seperti Laras yang terlihat biasa saja. Kalian bahkan membiarkan orang asing menghina Laras di depan mata kalian sendiri. Keheningan kembali mencekam. Ibu menangis pelan, menutup wajahnya dengan sapu tangan. Dinda menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap kakaknya. Rasa malu karena telah menghina orang yang ternyata jauh lebih sukses darinya membakar wajahnya. Maafkan Bapak, Laras, bisik Bapak. Kata-kata itu terasa asing di mulutnya. Seumur hidup, ia jarang sekali meminta maaf. Bapak hilaf. Bapak bangga sama kamu, Nak. Sungguh.
Kamu hebat. Kamu ternyata anak bapak yang paling sukses. Bapak bangga karena sekarang bapak tahu Laras punya uang. Balas Larasati dingin. Kalau Laras masih staf HRD biasa, apakah bapak akan minta maaf? Tidak, kan? Bapak terdiam, mati kutu. Kebenaran itu terlalu pahit untuk ditelan. Larasati menghela napas panjang. Ia merasa lelah. Sangat lelah. Kemenangan ini tidak terasa manis. Rasanya hampa. Ia mengambil tasnya, lalu berdiri. Ayo pulang, Mas, kata Larasati kepada Rangga tanpa menoleh. Rangga terlonjak kaget. Ia buru-buru berdiri, mengangguk canggung pada mertuanya. Iya, mari, Pak, Bu. Kami pamit dulu. Larasati berjalan menuju pintu depan dengan langkah tegap. Rangga mengikutinya di belakang seperti anak kecil yang takut tertinggal induknya. Di teras depan, hujan masih turun deras, meski tidak seganas tadi. Larasati berdiri mematung menatap air yang jatuh dari langit. Rangga berdiri di sampingnya, ragu-ragu. Rangga menatap profil samping wajah istrinya. Istrinya terlihat begitu kuat, begitu asing, dan begitu jauh. Rangga merasa ada jurang raksasa yang tiba-tiba terbentang di antara mereka. Rasa bersalah menghimpit dadanya. Tadi, di meja makan, ia memilih diam. Ia memilih aman. Ia gagal menjadi suami. Perlahan, Rangga memberanikan diri. Ia mengulurkan tangannya, mencoba meraih jari-jari Larasati, ingin menggenggamnya seperti biasa. Ingin mengatakan bahwa ia minta maaf, bahwa ia mencintainya, bahwa mereka bisa memperbaiki ini semua. Jari-jari Rangga menyentuh punggung tangan Larasati. Namun, reaksi Larasati di luar dugaan. Larasati tidak menyambut genggaman itu. Ia tidak meremas balik. Sebaliknya, ia menarik tangannya perlahan, menjauhkan diri dari sentuhan Rangga. Gerakannya halus, tidak kasar, namun penolakannya terasa mutlak. Rangga terpaku. Tangannya menggantung hampa di udara. Larasati menoleh menatap suaminya. Tatapannya tidak marah, tapi kosong. Mas, ucap Larasati pelan, suaranya hampir tertelan suara hujan. Tadi di dalam, saat dia menghinaku, saat orang tuaku tertawa, aku menunggu. Laras, aku. Rangga mencoba memotong, suaranya tercekat. Aku menunggu kamu bersuara, lanjut Larasati, mengabaikan celaan Rangga. Aku tidak butuh kamu memukul dia. Aku tidak butuh kamu jadi kaya raya. Aku cuma butuh kamu bilang, jangan hina istri saya. Itu saja, Mas. Itu saja. Air mata Rangga jatuh. Maafkan aku, sayang. Aku takut bikin keributan. Aku takut bapak marah. Aku bodoh, Laras. Maafkan aku. Larasati tersenyum getir. Ketakutanmu pada konflik lebih besar daripada rasa hormatmu padaku, Mas. Dan kalimatmu tadi, jangan cari ribut, biarkan saja, itu membunuh sesuatu di dalam sini. Larasati menunjuk dadanya. Kita pulang sekarang. Tapi malam ini, aku butuh tidur sendiri. Ada banyak hal yang harus aku pikirkan ulang. Tentang perusahaan, tentang keluarga. Larasati menatap mata Rangga dalam-dalam, dan tentang pernikahan kita. Rangga merasa lututnya lemas. Ancaman tersirat dalam kalimat itu begitu nyata. Ia menyadari bahwa malam ini, ia tidak hanya kehilangan muka di depan mertua, tapi ia mungkin baru saja kehilangan hati istrinya. Mobil sudah siap, Nyonya. Suara sopir Larasati, yang sebenarnya adalah sopir pribadi perusahaan yang selama ini ia suruh menunggu di pos satpam agar tidak mencolok, terdengar. Sebuah mobil sedan hitam mewah merapat ke lobi, bukan mobil keluarga butut yang mereka bawa tadi. Sopir itu keluar membawa payung besar. Loh? Mobil kita? Tanya Rangga bingung. Biarkan di sini. Nanti orang suruhanku yang ambil, jawab Larasati. Larasati melangkah di bawah payung yang dipegang sopir, masuk ke dalam mobil mewah yang hangat dan nyaman. Rangga menyusul masuk, duduk di sebelahnya. Pintu tertutup, memisahkan mereka dari hujan dan dari rumah masa kecil Larasati yang kini terasa semakin kerdil di belakang sana. Mobil bergerak perlahan menembus hujan. Di dalam, suasana hening. Larasati menyandarkan kepalanya ke jendela,
melihat butiran air yang mengalir di kaca. Ia merasa sepi, namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki kendali penuh atas takdirnya. Ia bukan lagi Larasati si anak penurut. Ia bukan lagi Larasati istri yang diam. Ia adalah Larasati Adiningrat, CEO yang memegang kendali. Dan mulai malam ini, tidak ada satu orang pun yang boleh mendikte hidupnya lagi. Hujan di luar terus turun, membersihkan jejak-jejak masa lalu, menyisakan jalanan bersih untuk masa depan yang baru, meski ia harus berjalan sendirian di atasnya. Tamat.